Tabu sukupakum fa inna tasbiyatan suku ala sholat. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
لهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة
Harus jangan direkam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat seluruh keluarga besar Zikrullah Tariqatul Mufarriqin, tuan-tuan dan ibu-ibu, saudara-saudara sekaliannya yang saya muliakan. Selamat datang kepada kita sama sekali wakil-wakil para jemaah-jemaah dari Australia, Bapak Haji Alihan, Bapak Haji Mukri, Saudara Haji Nuruddin bin Haji Alihan, dan rombongan. Tuan Major Haji Abdul Halim daripada wakil-wakil jemaah di Malaysia beserta rombongan, Bapak Haji Imam Rabi, wakil dari Singapura beserta rombongan, saudara-saudara kita yang begitu tersembunyi sejak tahun 72 berkembangnya Zikrullah ini di Brunei, kepada saudara kita Awangku Sulaihi bin Pangeran Haji Zainal dan Tuan Muhammad Qasim dari Brunei. Kalau kita di sini ada Tengku, kalau di Brunei namanya Awangku. Dan saudara-saudara kita dari rombongan Kelantan yang kita tidak sangka-sangka betapa hebatnya perkembangan Zikrullah ini. Akhir-akhir ini terus perkembangan hebat. Adalah saya sebutkan Cik Mansur dan kawan-kawan. Ada di sini saudara Abdullah Fahim, yang membuat hura-hura atau fitnah besar yang menyebabkan terjadinya kegoncangan-kegoncangan di mana Zikrullah kita ini berkembang. Kalau kita kenal di sini Asokan Lubis, kalau di Malaysia namanya Abdullah Fahim. Ada di sini saudara kerabatnya yang dekat yang betul-betul mengembangkan Zikrullah kita ini. Alhamdulillah, jadilah saya sebutkan terutama kita yang di Sumatera ini menjadi ahli bait di Sumatera Utara ini. Berikutnya kepada Tuan Abdul Ghani beserta rombongan Tuan Haji Abdul Razak Ismail dari Pekanbaru, Haji Mahaji, dan Haji Budiono dari Tanjung Pinang
serta Pak Muhammad Amin yang mewakili jemaah kita di Tanjung Pinang. Kepada ibu-ibu sama sekali, kita seluruhnya ahli mufaridiyah yang pada malam ini dapat hadir, kita memanjatkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dirahmati Tuhan dapat berkumpul di majelis di mana Maulana Syekh kita ini mengembangkan risalah Tariqatul Mufaridiyah yang pada masa ini sudah hampir umum mengetahui tentang perjalanan wasilah ini. Pada kesempatan di mana besok tepatnya 7 tahun kita berpisah secara lahiriah kepada yang kita kasihi Maulana Syekh kita yang sudah kita rasakan nikmat-nikmat ibadah yang digariskan beliau, yang disampaikan beliau, yang kita nikmati secara bersendirian atau keluarga atau sekampung atau senegara. Maka pada malam ini, pada malam hari ini, kita ingin mengulang kembali lembaran-lembaran dari besar apa yang dikatakan Fikrullah Tariqatul Mufaridiyah. Kenapa hal ini rasanya perlu saya utarakan pada majlis ini yang mungkin besok hari kita tidak dapat berbuat seperti ini, karena terlalu umum, karena sukar dicerna, sukar dipahamkan hanya dengan mendengar dan melihat. Tetapi berbeda dengan kita mau duduk di tempat majelis Maulana Syekh kita ini. Doa beliau lah yang kita rasakan memberikan pemeliharaan hingga hari ini, sehingga kita tetap menjadi seorang ahli zikir yang betul-betul mau berbuat taat menurut konsepsi, menurut metode, menurut satu sarana yang demikian sederhananya yang dapat ditemui oleh semua lapisan masyarakat, baik kanak-kanak maupun orang tua, apakah orang alim, apakah orang jahil, pokoknya segala lapisan masyarakat dapat mengamalkan Fikrullah Tariqatul Mufaridiyah. Fikrullah Tariqatul Mufaridiyah ini hendaklah kita memberikan pengenalan, memberikan approach, pendekatan yang sebaik-baiknya, di mana kita berada, di mana kita sampai, di mana ada kesempatan yang boleh kita gunakan. Oleh junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencapai hal yang seperti ini, banyak jalan-jalan yang ditempuh, yang telah diajarkan oleh guru-guru besar kita. Di mana-mana tempat kita, banyak orang-orang alim memberikan cara-cara untuk mencapai hal yang kita maksudkan ini. Tetapi kita tidak merasa
lebih kita tidak merasa dibesar-besarkan. Bagi saya pribadi, sejak tahun 61, 3 April yang lalu, saya sampai di tanah Jawa. Sampailah 3 April yang kemarin. Hari ini 7 April, 6 April, 3 April yang lalu. Genaplah sudah 24 tahun. Secara gamblang, secara langgeng, apa yang boleh saya sampaikan, saya kenalkan. Ibarat-ibaratnya pada 1 tahun yang lalu saya telah mengatakan dengan suatu bahasa yang populer, artinya yang favorit, artinya mengadakan sales door to door, mengadakan pengenalan fikrullah ini dari satu rumah ke satu rumah, dari satu pintu ke satu pintu. Alhamdulillah, ada banyak saudara-saudara kita ada hadir di majelis ini yang sudah menerapkan hal itu, berhasil di beberapa daerah di Jawa sana. Tidak saya sebutkan siapa itu orangnya, tetapi banyak, ada beberapa puluh banyak sarjana-sarjana. Apakah dia dari sarjana keagamaan, apakah sarjana umum, tetapi dengan pendekatan yang sedemikian bersahajanya, alhamdulillah beliau-beliau itu sekarang dengan tekun mengerjakan zikrullah kita ini, dan dinyatakannya tidak lagi pernah meninggalkan zikir ini setiap lepas sembahyang. Alhamdulillah tegak sudah sembahyangnya. Demikian pula lah yang sudah terjadi di Australia Barat. Beberapa tahun yang lalu saya telah jelaskan, dan pada saat ini kita nanti barangkali boleh mendengarkan sedikit kata-kata beliau bagaimana perkembangan zikrullah kita di Australia sana, bagaimana perkembangannya, baiknya yang sudah dicapai. Demikian jugalah datang gangguan-gangguan, bagaimana hasil yang baik, beratus-ratus, beribu orang masuk ke zikrullah ini, tetapi demikian juga di dalam tempo yang sedikit datang pula pengacau, sehingga mana-mana yang tidak kuat imannya, tidak kuat pertahanannya, tidak betul dia punya basic structure, tidak betul dia punya dasar untuk menegakkan rumah, dasarnya di bawah batunya, batu kali, batu sungai tadi tidak betul susunnya, maka goyah dan rubuh, sehingga dia tidak berpikir lagi, walhasil saya pun sekarang tak sembahyang lagi. Mulai dari Australia habis sampai ke barat sana, kita mendapatkan satu kamus yang sama, satu kata-kata yang sama, dengan mengamalkan dengan baik, sembahyangnya sudah terlaksana dengan baik, tegak 5 kali sehari semalam, yang tadinya tidak betul sembahyang. Jadi benarlah apa yang menjadi tugas suci yang sampai kepada 2 bahu Maulana Syekh kita itu pada 31 tahun yang lalu. Kita telah membuktikannya, kita telah melihatnya, berbuyung-buyung orang masuk mengerjakan agama ini dengan mudah. Sayang, karena waktu tidak bertepatan, ada beberapa jemaah-jemaah kita dari London, beberapa profesor, orang-orang bule, orang-orang kulit putih, mereka datang di Jakarta. Mereka menunjukkan bagaimana hebatnya yang sudah dicapai oleh Zikrullah dan ada yang datang dari Afrika Selatan. Bagaimana dia merasakan zikrullah kita ini? Orang putih
hidungnya tinggi-tinggi, orangnya pun tinggi-tinggi 1,92 meter tingginya. Kita jadi muda-muda jadi. Sekarang beliau-beliau itu ada di turunan. Nanti kita dapat dengarkan bagaimana Waktu Zulaiji menjelaskan bagaimana perkembangan fitrullah kita ini di Brunei. Di dalam 2 bulan terakhir ini mereka berusaha supaya fitrullah kita ini, Tariqatul Mufardiyah ini dipadamkan dari muka bumi ini dengan dasar-dasar fatwa-fatwa yang usang, yang sudah kadaluarsa, yang sudah out of date, yang dikeluarkan dari Kuala Lumpur. Dan yang dari Kuala Lumpur tadi keluar berdasarkan kitab yang dari Sumatera Utara ini. Jadi belum pernah ada ahli Mufardiyah ini dipanggil secara bersinggungan, face to face. Belum pernah. Ditanyai apa itu Mufardiyah? Apa betul ini seperti ini? Apa betul ini? Tidak ada. Hanya mereka mendengar-dengar berdasarkan kitab ini, menimbang, memutuskan, dikeluarkan, terus sebar kepada masyarakat. Hal inilah yang sudah mengakibatkan kekeliruan yang besar. Tetapi kita mesti mawas diri. Kenapa terjadi hal-hal yang seperti ini? Kalau kita pelajari, kita mengadakan self correct, kita mengadakan meneliti langkah-langkah yang telah kita buat. Sememangnya, artinya tidak semua, tapi sebahagian oknum-oknum, pribadi-pribadi, individu-individu, saudara-saudara kita yang dia mengamalkan fitrullah ini, yang dia menganggap dirinya itu orang yang berhak atau yang boleh menyampaikan fitrullah ini, dia tanpa lihat kiri kanan, dia tidak memperhitungkan bagaimana tinggi rendahnya, apakah mendaki, apakah melurah untuk mencapai suatu tujuan tadi. Dia melepaskan sama sekali cara-cara pedagogis, cara-cara spiritual yang harus dipelajari. Bagaimana supaya landingnya di rumah Mufardiyah ini smooth, supaya sampainya di rumah kita ini kepada masyarakat langgeng. Jangan terjadi gap, jangan terjadi jurang pemisah antara orang yang mengamalkan fitrullah ini dengan mereka yang masih belum mau mengamalkan fitrullah ini. Sebahagian pribadi-pribadi kita, apakah secara sengaja atau tidak sengaja, maka dilabraknya demikian. Pokoknya siapa yang tidak percaya ini hadisnya, ini firmannya, kafir, sesat. Inilah yang kita mesti perbaiki. Hal-hal yang seperti ini tidak perlu terjadi seperti di Palembang yang telah dilanggar oleh saudara kita Ustaz. Hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi sebenarnya. Hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi di Brunei sebenarnya. Tetapi kita ini manusia. Ada orang sudah melihat bagaimana enaknya menyampaikan ini zikir. Dia dihormati, tangannya dicium, kalau boleh kakinya pun dicium, dan sebagainya dan sebagainya. Sampai terjadilah penyelewengan di antara saudara-saudara kita seperti saudara Bo. Bagaimana salah jalan yang sudah dibuat beliau itu? Bagaimana kekeliruan yang sudah dibuat saudara Johan? Malam ini ditahannya jemaah Padang. Benar saja datang di sini. Ini satu contoh. Ini jemaah Mufardiyah, bukan jemaah Ansari,
bukan jemaah Johan, bukan jemaah satu orang dah. Kita seluruhnya jemaah Maulana Syekh Mahmud. Tidak ada kita punya hak mempunyai jemaah. Kita ini jemaah daripada Maulana Syekh Mahmud. Itu yang mesti ditekankan, mesti dikenalkan siapa itu Maulana Syekh Mahmud. Allah, 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 Allah. Yang menjadi tugas kita, seluruh bahu-bahu kita ini sekarang punya beban. Apakah secara direct atau indirect, langsung atau tidak langsung. Mungkin bahu kita itu berbentuk pikiran, mungkin bahu kita ini berbentuk harta, mungkin bahu kita ini berbentuk jabatan, mungkin kita punya bahu di sini berbentuk waktu, mungkin kita punya bahu di sini kita punya relasi. Gunakanlah untuk mengenalkan itu mahfufah yang dikembangkan, yang dikepalai, yang diketuai oleh Maulana Syekh Mahmud. Jangan ditutup-tutup seperti di Jawa Barat, seperti saudara kita Kiai Afif. 4 bulan Maulana Syekh kita dulu di Sukabumi, ada satu presiden. Sampai hari ini dia tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa Syekh Mahmud itu dulu di Sukabumi, padahal rumahnya di Sukabumi. Dulu rumah dia di Purwakarta, kira-kira 200 km dari Sukabumi. Karena datang perasaan dia begitu hebat untuk mau berbuat taat dengan Fitullah ini, dia tidak mau jauh-jauh dengan Pak Afif. Maka begitu dia pensiun, begitu dia bersalah, begitu dia pensiun, dia pindah dari Purwakarta sampai pindah ke Sukabumi. Dari rumah Maulana Syekh ini sampai ke rumahnya kurang lebih 2 batu. Berapa jauhnya 2 batu? Bisa dilihat begini. Tetapi sampai sekarang dia tidak tahu bahwa Syekh Mahmud itu pernah berumah di situ. Jadi disembunyikan oleh Pak Afif dengan maksud-maksud tertentu. Jadi berhubungan hanya kepada dia, berhubungan hanya kepada dia. Itulah dia dapat tawa, kita saja rumahnya, sopotnya, etc. dan lain-lain. Hal ini dunia yang dimauinya, bukan ada. Dia tidak tahu bagaimana akibatnya menyembunyikan siapa yang punya hak yang mesti dihormati dalam Allah ini. Hal ini juga terjadi di Brunei. Apa kata Maulana Syekh? Lain dapat sekolah. Tak gemar dia kalau kita campur ya kalian, kata beliau. Itulah ucapan Syekh kita terhadap orang yang menyampaikan rumah ini ke Brunei. Memang banyak di Brunei sana, ada 15.000, 25.000. Sudah banyak di rumah kita ini di Brunei. Tetapi itu ditutup oleh orang yang menyampaikan rumah ini. Dengan tidak disangka-sangka, dalam perjalanan saya 6 bulan, mulai 31 Juli sampai 31 Januari, 6 bulan. Di dalam rencana pertama hanya 3-4 hari. Sebenarnya kedatangan saya hanya untuk menyelesaikan satu masalah keluarga Tuan Raja. Di
Johor baru, mertuanya adik kita sana. Ada persoalan keluarga, hanya untuk itu. Tetapi waktu mau pulang berkembang, sampai 6 bulan berjalan. Secara estafet dari sini ke sana, dari sini ke sana, kita gunakan untuk menyampaikan semua ini. Alhamdulillah, di dalam 6 bulan perjalanan ini sudah sampai fikrah kita di Brunei, sudah sampai fikrah kita ini di Filipina, sudah sampai fikrah kita ini ke tanah Cina sana. Bahkan akhirnya kembali lagi pergi ke Australia, berkembang dengan hebat ke selatan sana. Banyak orang-orang Islam di sana. Sudah dilihatnya bagaimana cara-cara mufaridiyah untuk menarik hamba Allah ini supaya mau berbuat taat kepada Allah. Kita kenalkan itulah mufaridiyah ini dengan menunjukkan mana-mana ijazah yang dibenarkan, menunjukkan nama Allah di tapak tangan dan dahi, menunjukkan dekat jari dan sebagainya. Itu lihat mereka. Ini sekarang sudah terjadi hubungan antara jemaah kita di mana-mana sudah tahu tentang perjalanan mufaridiyah ini berasal daripada Maulana Syekh Ma'ruf. Bagaimana susahnya? Tanya di sini ada Pak Adi Usman Tabu, seorang pensiunan angkatan laut dari Malaysia, beserta saudara Syarif. Bagaimanalah susahnya kami nak minta di mana alamat jemaah di Brunei. Tanyalah beliau. Berjam-jam bagaimana cara kita, akhirnya dapat tuh alamat. Maka kami pun pergi dengan Tuan Abdul Qadir. Tuan Abdul Qadir itu mau ikut, tapi ongkos sendiri. Kalau mau ikut, ongkosnya ongkos sendiri. Mufaridiyah tidak punya fund, mufaridiyah tidak mempunyai uang kas, mufaridiyah tidak punya iuran, mufaridiyah tidak punya anggota, mufaridiyah tidak punya ketua, mufaridiyah tidak punya organisasi, partai politik pun tidak. Jadi mufaridiyah itu apa? Mufaridiyah itu satu kumpulan jemaah. Siapa yang mengerjakan zikir ini setiap lepas sembahyang, apa yang digariskan dengan pun tidak keluar, dikatakan dia jemaah mufaridiyah. Kalau dia keluar, ya mungkin dapat. Mungkin dia hanya 4 jam saja. Karena apa? Satu kali kita tinggalkan diri ini, satu kali saja. Oh, saya sudah ikut ini zikir mulai tahun 57 akhir. Oh, sekarang sudah 26 tahun, mau masuk 27 tahun yang sudah masuk zikir. Besok subuh, kalau ada sembahyang, saya tidak katakan dia zikir. Saya keluar dari mufaridiyah. Boleh paham dong? Jadi mufaridiyah ini apa sebenarnya? Mufaridiyah ini adalah satu kumpulan jemaah antara seorang dengan seorang lainnya. Mana-mana yang yakin seperti kita ini sudah merasakan apa yang dimaksud dalam kitab Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwan, bahwa orang yang betul-betul beriman tadi itulah yang bersaudara. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah berkorban, tidaklah kita sebutkan siapa-siapa, demi untuk perjalanan mufaridiyah apapun diberikannya, demi untuk sampainya risalah mufaridiyah ke tempat X. Rasanya dia punya mobil diberikannya. Ada orang yang punya mobil di Kelantan di sana. Dia tiap hari digunakannya untuk mengembangkan zikir. Makanya hebat. Di Kelantan sana ada madrasah Al-Fardiyah.
al-mufarridun. Kita mesti bersunya. Kalau ketemu nanti 2-30 orang ada, tetapi yang beratus juga ada, yang beribu juga ada. Kenapa? Karena dia punya mufti, orang yang betul-betul ikhlas. Dia punya mufti, dia punya menteri agama ikhlas. Begitu datang fatwa-fatwa, ini begini, dia terangkan. Jangan mengaku yang sebenarnya ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya yang terjadi di Malaysia ini menurut Tuan Mufti Kelantan. Apa kata beliau? Sebenarnya di dalam badan Malaysia ini, di dalam soal hal ihwal agama, sekarang ada 2 blok. Ada blok 1, ada blok 2. Blok 1 mengatakan kita ikut saja cara Saudi Arabia. Apa bicara Saudi Arabia? Pokoknya kalau namanya tarikat, bunuhkan, tidak boleh dikembang. Satu blok. Satu blok lagi. Kalau dia salah, betulkan. Kalau bisa dibetulkan, ya itu. Tetapi kalau dia tidak salah, biarkan dia tumbuh seperti Indonesia. Jadi sekarang mereka di dalam kuopatis, di dalam memilih Anda mau pergi ke hulu atau mau pergi ke hilir, kemana ini rezeki hari ini? Begitu kira-kira ya. Jadi yang sebenarnya maka diharamkan pikir kita di sana bukan karena soal dunia, bukan soal amalan diri. Kenapa? Itu ada orang Indonesia yang dibilangnya itu karena dulu tahun 70 saya masuk sana, saya membawa surat jalan dari Bapak Adam Malik, Allah Yarham. Satu lagi surat jalan dari Angkatan Darat. Ada di situ katanya pekerjaan. Nama Haji Asyari, pekerjaan penasihat agama. Asisten 5 Panglima Angkatan Darat. Ini yang bikin penyakit nih. Begitu berkembang pikir ini, memang satu pihak di dalam tempo yang singkat berkembang pikir di Sungai Besi. Seluruh Malaysia askar sudah di tangan kita. Di dalam relatif singkat, di dalam tempo yang relatif singkat, berkembang dikeluarkan dengan hebat. Tetapi cukup masanya sudah 5 tahun datang. Tengok itu. Kalau kita di Indonesia, ada seorang jenderal datang ke kampung-kampung. Kita biasa di Indonesia. Karena di sini duit fungsi. Angkatan bersenjata duit fungsi. Buat tugasnya. Dia jual ke masyarakat. Tetapi di negeri lain, lain padang, lain berat, kenalan. Di sana kalau ada askar datang ke tempat-tempat itu bahaya. Danger. Bisa-bisa dia nanti mau mencari pengaruh. Ya, dicium orang itu jenderal. Nanti kalau dia bilang begini, habis berontak, habis ini sultan-sultan. Makanya majelis sultan raja-raja mengharapkan karena takut kerajaan di sana habis musnah dengan kedatangan di rumah Mufarridiyah. Akan hal yang sebenarnya yang digariskan oleh Syekh kita bahwa kita ahli Mufarridiyah 100% kata orang Malaysia
kata orang Indonesia, kita mendoakan pemerintah yang sah. Kita mendoakan pemerintah yang sah. Dulu sebelum Pak Harto yang memerintah Bung Karno, kita taat kepada pemerintah yang dipimpin. Sekarang pemerintah yang dipimpin oleh Pak Harto, kita taat pada Pak Harto. Itu mesti kita tekankan. Jadi tidak seperti halnya yang terjadi di Tanjung Pinang. Ada di sini Wakil Tanjung Pinang, Bapak Amin, dia tahu peristiwa. Dengan cara-cara yang kurang fit, yang kurang baik, maka timbullah ekses. Sehingga Bapak Gubernur mengeluarkan serikat. Bapak Gubernur menunjukkan itu kepada saya di Pekan Baru. Ada di sini Bapak Haji Mahadi. Apa yang ditunjukkan, Bu? Emangnya, sememangnya itu saya takut. Sungguh, kalau kita memilih di sini, kita pilih itu, pilih dia. Itulah yang ditanya oleh Bapak Gubernur. Kalau di Malaysia, itulah yang kita tekankan. Itu yang ditanya oleh Bapak Profesor Dr. Yusuf Nur. Hanya itu beda hal ini. Sudah kita jelaskan, kita membantu pemerintah 100%. Serah bukan ya. Ini nak kita panggil lagi siapa-siapa yang mau kita panggil dulu. Insya Allah kita bantu. Jadi penerapan seperti ini kita mesti punyai. Jangan kita anggap rata saja dunia ini. Oh itu dulu saya punya murid. Memang dulu saya punya murid. Mungkin saya di SMP atau di SMA. Tapi sekarang dia sudah menjadi menteri. Sekarang dia sudah jadi menteri. Kita mesti angkat tabe dong. Angkat tabe. Selamat Pak. Memang kita punya murid dulu. Sekarang yang perlu sekarang kita mesti memilih dua. Ada dua alternatif. Ada kawan kita si A yang dulu jahat tetapi sekarang baik. Ada satu lagi kawan kita si B yang dulu baik tetapi sekarang jahat. Kita mau pilih yang baik sekarang apa yang baik dulu? Yang baik sekarang baru maju. Kalau yang kedua, oh saya dulu rumah saya 50 pintu dipindahin. Buat apa? Anak saya bagus begini, dipindahnya nggak dibawain duit. Dulu rumah saya 50 pintu, dulu rumahnya 50 pintu, sekarang kiri. Sekarang mau naik bus pun minta ongkos sama orang. Jadi jangan kita mimpi nostalgia yang dulu. Yang perlu sekarang dan besok. Ini yang perjalanan Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah ini tidak membeda-bedakan